Mengingat jumlah pasukan musuh lebih besar dari pasukan muslim, Rasulullah kembali mengambil strategi yang sama ketika perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit untuk mencegah sayap pasukan musuh menembus sayap pasukan muslim. Di sebelah kanan, masalah tampaknya bisa diatasi dengan keberadaan bukit Uhud. Namun di sebelah kiri pasukan hanya ada sebuah bukit kecil yang sangat rentan ditembus dengan cara memutari bukit tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit tersebut untuk mencegah pasukan musuh melakukan penetrasi. Kepada 50 pemanah itu Rasulullah berpesan agar mereka tidak meninggalkan pos mereka sampai beliau sendiri yang meminta. Perintah ini sangat penting untuk dipatuhi sampai-sampai beliau mengatakan jangan turun ketika melihat pasukan muslim menang dan jangan pula turun ketika melihat pasukan muslim banyak yang dibantai. Rasulullah lalu menunjuk Abdullah bin Jubair bin Al-Nu'man, sahabat Ansor dari suku Aus, sebagai komandan pemanah tersebut. Tak lama kemudian datanglah tentara Quraisy. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan berdampingan dengan bendera utama kaum Quraisy, di mana pemegangnya ditugaskan kepada keluarga Talhah bin Abi Talhah. Artinya jika Talhah bin Abi Talhah gugur, maka benderanya harus diambil hanya oleh anggota keluarganya. Sementara itu, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, komandan perang kaum Quraisy yang telah tewas di perang Badar. Dan kavaleri di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perlu diketahui bahwa Khalid bin Walid ini adalah komandan perang yang mahir dalam taktik perang klasik yang disebut double envelopment, sebuah taktik perang di mana pasukan kavaleri bersembunyi di balik pasukan inti untuk mencari kesempatan bermanuver memutari sayap pasukan musuh lalu menyerang mereka dari belakang. Taktik ini pula yang ia ingin terapkan dalam perang Uhud. 200 pasukan kavaleri Khalid bin Walid memilih posisi yang agak tersembunyi di sebuah lembah. Dari sudut pandang pasukan inti kaum muslimin, pasukan Khalid ini memang sulit terlihat. Namun oleh 50 pemanah di atas bukit, pasukan ini sangat jelas terlihat. Pergerakan mereka pun sangat diawasi oleh mereka. Setelah dua pasukan saling berhadap-hadapan, tradisi duel segera dimulai. Pembawa bendera pasukan Quraisy bernama Talhah bin Abi Talhah maju menantang duel. Tantangan itu disambut Ali bin Abi Thalib. Pertarungan pun dimulai. Dengan mudah Ali menumbangkan musuhnya, maka jatuhlah bendera Quraisy. Setelah itu bendera tersebut dipungut oleh saudaranya Utsman bin Abi Talhah. Hamzah lalu maju dan melawannya. Lagi-lagi pemegang bendera ini tumbang. Setelah itu maju Musafi, anak dari Talhah, untuk memungut bendera. Sahabat Nabi bernama Hashim bin Sabit lalu maju dan melawannya hingga berhasil menumbangkannya. Setelah bendera itu jatuh, anak Talhah yang lain bernama Kilab lalu memungutnya. Hashim kembali maju dan berhasil menumbangkannya. Setelah roboh, anak Talhah yang lain bernama Julas memungut bendera itu. Hashim untuk ketiga kalinya maju dan lagi-lagi berhasil menumbangkan pembawa bendera itu. Jatuhnya bendera Quraisy untuk yang kesekian kalinya itu membuat seluruh pasukan Quraisy ini syok berat. Hal ini dikarenakan bendera itu adalah lambang kebesaran pasukan mereka. Jatuhnya bendera itu berkali-kali seketika membuat semangat juang mereka hancur. Tak lama setelah duel ini, kedua pasukan ini pun saling serang. Pertempuran pun berlangsung sengit. Namun dengan semangat juang yang sudah hancur dari awal, pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy hingga membuat mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta benda mereka. Melihat hal tersebut, beberapa pasukan kavaleri di bawah komando Khalid bin Walid yang dari awal perang hanya diam dan mengamati situasi, mencoba melancarkan manuver, namun mereka gagal. Pemanah-pemanah dari bukit langsung menghujani mereka dengan panah. Mereka pun terpaksa kembali mundur. Sementara itu sekitar 90-an pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini pun terlihat dari kejauhan oleh debu panah di atas bukit. Tak lama setelah itu blunder fatal pun terjadi. Para pemanah ini mengira perang telah usai dan saat itu adalah waktunya turun dari bukit untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Mendengar beberapa pasukannya yang mulai tergoda untuk turun, sebagai panglima pemanah, Abdullah bin Jubair pun angkat bicara dan melarang keras tindakan itu dan menyebutnya sebagai tindakan pembangkangan terhadap perintah Rasul. Namun apa daya, godaan itu telah merasuki mereka dengan hebatnya. Mereka pun berbondong-bondong turun dari bukit. Dari 50 pemanah hanya 7 orang yang tetap bertahan di bukit, termasuk komandan mereka Abdullah bin Jubair. Melihat hal tersebut, Khalid bin Walid tak menyia-nyiakan kesempatan.
Ia beserta ratusan pasukan kavalerinya muncul dari lembah menuju bukit tersebut. 7 orang pemanah yang tersisa itu pun langsung diserang. Mereka pun syahid fisabilillah.